Ya, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita akan memulai kelas meditasi cinta kasih, kelas pelatihan pikiran pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dan membacakan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Kita mulai. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya Bapak Ibu, kita akan memulai kelas meditasi cinta kasih pada malam hari ini. Jadi tujuan yang paling utama dari kelas ini apa? Tujuan yang paling utama adalah untuk membantu Bapak Ibu semua memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih damai, kehidupan yang lebih tenang, dan untuk memecahkan masalah-masalah hidup yang mungkin saat ini sedang terjadi. Jadi kiranya nanti Bapak Ibu sahabat Dhamma selama kelas ini ada pertanyaan, Bapak Ibu langsung chat aja ke nama saya. Ya, Bapak Ibu tenang aja, nanti nama pertanyaannya nggak akan saya sebutkan, jadi privacy. Jadi Bapak Ibu nggak usah malu untuk bertanya apapun, silakan tanya. Mau pertanyaan tentang dhamma, tentang kehidupan, tentang meditasi, atau apapun, silakan tanyakan saja. Jadi nanti ada pertanyaan tentang apapun Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, baik tentang meditasi, kehidupan, masalah hidup, atau apapun, silakan tanyakan saja di kolom chat langsung ke nama saya, Paulus Lee. Bapak Ibu tenang aja, nanti nama penanyanya nggak akan saya sebutkan. Ya, jadi privacy, nggak usah malu bertanya apapun. Oke, kita akan memulai. Mari sama-sama kita mengambil Tisarana dan Pancasila terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa, setiap kali kita memberi penghormatan kepada Sang Buddha, kita inginkan dalam hati kita, semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta, memberikan penghormatan tertinggi kepada Sang Buddha. Kita mulai. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Kita akan mengambil tisarana, jadi ketika kita mengambil tisarana, kita inginkan dalam hati kita, semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta, mengambil perlindungan terbaik di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita mulai. Buddha saranang gacchami, Dhamma saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddha saranang gacchami, Dutiyampi Dhamma saranang gacchami, Dutiyampi Sangha saranang gacchami, Tatiyampi Buddha saranang gacchami, Tatiyampi Dhamma saranang gacchami, Tatiyampi Sangha saranang gacchami. Kita akan mengambil 5 sila, Pancasila Buddhis. Jadi kita mengambil 5 sila, kita inginkan dalam hati kita, semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta, memaksimalkan sila paramita mereka dan semua paramita yang lainnya juga. Kita mulai. Panatipata Weramani Sikapadaং Samadhiyami. Adina Dana Weramani Sikapadaং Samadhiyami. Kamiso Micacara Weramani Sikapadaং Samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadaং Samadhiyami. Suramiraya Majapamadhatana. Weramani Sikapadaং Samadhiyami. Kita akan bahas aspirasi.
Jadi ketika kita beraspirasi, kita inginkan dalam hati kita, semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta, mencapai pengetahuan bodi, pengetahuan pencerahan, pengetahuan hancur dan semua kotoran batin, dan pengetahuan di mana. Kita mulai. Good. Idame punyang bodinya nasa pejodo. Idame punyang bodinya nasa pejodo. Idame punyang bodinya nasa pejodo. Idame punya sayanya na pejodo. Idame punya swakayanya na pejodo. Idame punya swakayanya na pejodo. Idame punya nibbana sape jodo. Idame punya nibbana sape jodo. Idame punya nibbana sape jodo. Kita juga bertekad semoga jalan Buddha Gautama bertahan lama berkembang luas demi manfaat dan kebahagiaan terbesar semua makhluk. Kita juga bertekad semoga tradisi para Buddha terus berlanjut hingga masa depan tak terhingga demi kebahagiaan dan manfaat terbesar semua makhluk. Kita mulai. Gautama Buddha Sasana Jira Didatu. Gautama Buddha Sasana Jira Didatu. Gautama Buddha Sasana Jira Didatu. Buddha Sasana Jira Didatu. Buddha Sasana Jira Didatu. Buddha Sasana Jira Didatu. Oke, kita akan memulai meditasi. Kita akan memulai meditasi, Bapak Ibu. Seperti biasa, sebelum memulai sharing-sharing Dhamma, kita akan meditasi dulu. Jadi, selalu Bapak Ibu kita inginkan dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta, mendapatkan kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Kita mulai meditasinya. Bapak Ibu bisa pejamkan mata, nanti akan saya bimbing. Ya Bapak Ibu dalam hati inginkan semua kebajikannya bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dan mata besar. Terus Bapak Ibu inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mata besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Ya Bapak Ibu sama-sama inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh semoga semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu sahabat damai inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus Bapak Ibu inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu sahabat damai inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan.
Dalam hati terus inginkan Bapak Ibu semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Dalam hati inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, semoga semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus Bapak Ibu sahabat damai inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Oke, meditasi udah mau selesai. Kita aspirasi sama-sama Bapak Ibu. Saya ucapkan Bapak Ibu ulangi. Semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan, saya selalu bertekad sepenuh hati, berusaha yang terbaik, membantu memaksimalkan paramita semua makhluk di seluruh alam semesta. Semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan, saya selalu bertekad sepenuh hati untuk berusaha yang terbaik, menghancurkan semua kotoran batin dan penderitaan di seluruh alam semesta. Semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan, saya selalu bertekad sepenuh hati untuk berusaha yang terbaik, menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan tanpa menyusahkan siapapun. Meditasi selesai. Oke, Bapak Ibu, kita akan baca Metta Sutta dulu. Admin, tolong slide Metta Sutta. Oke, Bapak Ibu, kalau sebisa mungkin di rumah, baca parita sebanyak mungkin, dimanapun Bapak Ibu pergi, dimanapun Bapak Ibu berada, baca Metta Sutta sebanyak mungkin. Apa itu Metta Sutta? Metta Sutta adalah sutta cinta kasih. Karena Metta Sutta. Semakin sering Bapak Ibu baca parita, semakin Bapak Ibu dilindungi oleh banyak dewata. Sebelum baca parita, selalu baca Dewa Radana, mengundang semua dewa dan makhluk untuk datang mendengarkan parita. Oke, kita mulai. Samanta Cakawalesu Atra Gacantu Dewata Sadama Munira Desa Sunantu Saga Mokada Dhamma Sawana Kaloya Madanta Dhamma Sawana Kaloya Madanta Dhamma Sawana Kaloya Madanta. Setiap kali kita mau memberi penghormatan kepada Sang Buddha, kita inginkan dalam hati kita, semoga dengan semua jasa kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta, memberikan penghormatan tertinggi kepada Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kita akan baca Metta Sutta. Jadi ketika kita membaca Metta Sutta, kita inginkan dengan dalam hati kita, semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta, bisa memahami Metta Sutta dengan maksimal, dan semua ajaran Sang Buddha yang lainnya. Semoga semua makhluk memiliki keyakinan yang paling maksimal akan Metta Sutta dan semua ajaran Sang Buddha lainnya. Semoga semua makhluk memiliki semangat yang paling maksimal untuk mempraktekkan Metta Sutta dan semua ajaran Sang Buddha lainnya. Kita mulai.
Yasano bhavato yakane vadasenti bisana yame cewa no yunyantarati dewa matandita saka sabate sataja papan kinchina pasati ewa mani guno peta baritanta banamahe karaniya mata kusalena yanta santa pada bisa meja sakau juja so jaja samuduanati mani Santu sakau cha subaro cha pavijo cha salauka wuthi Sanindriyo cha nipako cha pagavo kuleso nanuvido Nacha kudan samachare kinchi na vinyo pare pavadeyo Sukino apiminantu sabi sata bhavantu sukitata Yeke che palang bodhati tasawata varawa vanawa sesa Digawai manta maji marasaka nukatula Ditawai wa ditai wa dure wa santya vidure Baudawa sambhave sewa sabe sata bhavandu sukitata Na paro paranika beta nyati manyeta kata cinang kanci Biaro sana patiga sanya nyana manyasa dukha miceya Mata yatani yang putamaya saika putamanurake Ewanti sabab buddhi sumana sambhavaya parimanang Metanca sabalokasmi mana sambhavaya parimanang Udang doca tiriyanca sambadang vira sambata Tintan jarang nisino aseno yawada savitamido Eta satinga litea brahma metang viharaida mahu Ditinca nupagama silawada sanena sampanyo Kami suvinaya gidama injato babase yang punya retiti Bawantu sabha manggala rakantu sabha dewata Sabha Buddha Nubhavena Sada Sukhi Bhavantu Te Bhavantu Sabha Mangala Rakantu Sabha Devata Sabha Dhamma Nubhavena Sada Sukhi Bhavantu Te Bhavantu Sabha Mangala Rakantu Sabha Devata Sabha Sangha Nubhavena Sada Sukhi Bhavantu Te. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai kelas sharing-sharing Dhamma pada malam hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan tentang apapun, silakan tanya aja Bapak Ibu sahabat Dhamma. Hari ini kita akan membahas tentang Sigalowada Sutta, kewajiban seorang perumah tangga. Ya, oke. Jadi apa itu Sigalowada Sutta? Admin bisa, tolong slide-nya. Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan, tinggal di chat aja ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah malu, nanti nama siapa yang bertanya nggak akan disebutkan. Jadi Bapak Ibu mau bertanya tentang Dhamma, tentang kehidupan, tentang meditasi, tentang masalah hidup, silahkan. Admin bisa ke slide Sigalowada Sutta. Nah, nih Sigalowada Sutta. Jadi awal sutta ini dari mana? Jadi dikisahkan bahwa ada seorang perumah tangga muda bernama Sigalaka dari Raja Gaha mempunyai sebuah kebiasaan untuk menyembah 6 arah mata angin setiap pagi, antara lain utara, selatan, timur, dan sebagainya. Nah, Buddha lalu mengatakan, bagaimana seorang perumah tangga siswa Arya melindungi 6 penjuru. 6 hal ini harus dianggap sebagai 6 penjuru. Timur merupakan ibu dan ayah, selatan adalah guru-guru, barat adalah istri dan anak-anak, utara merupakan teman-teman dan rekan-rekan, bawah adalah para pelayan, kerja dan pembantu, atas adalah para pertapa dan brahmana. Jadi kewajiban kepada ibu ayah, kepada guru-guru, kepada istri dan anak-anak, kepada teman-teman dan rekan-rekan, kepada para pelayan,
pekerja, pembantu, atau dan para petapa dan brahmana. Ya, apa saja? Oke, slide berikutnya, admin. Ini ada pertanyaan, tapi nanti kita diskusi tanya jawabnya setelah sharing nama ya. Admin bisa ke slide berikutnya. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, nih, kewajiban kepada orang tua. Jadi, setiap orang kan punya orang tua ya. Jadi, kewajiban anak pada orang tua itu apa saja ada di sini. Di sini ada tulisan, aku akan merawat mereka. Aku akan memikul beban kewajiban-kewajiban mereka. Aku akan mempertahankan keturunan dan tradisi keluarga. Aku akan menjadikan diriku pantas menerima warisan. Aku akan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan pelimpahan jasa setelah mereka meninggal. Jadi seorang anak wajib merawat orang tuanya. Wajib. Ini udah harga mati. Tidak bisa ditawar. Seorang anak harus merawat orang tuanya. Atau mau dibilang menyokong. Jadi seorang anak harus merawat dan menyokong orang tuanya. Dan ini adalah kewajiban. Ketika seorang anak merawat orang tuanya, maka dia akan menimbun banyak hama baik. Dia akan memberikan banyak kebahagiaan di masa depan. Jadi seorang anak harus menyokong orang tuanya dan ini wajib. Habis itu memikul beban kewajiban-kewajiban mereka. Jadi semua kewajiban-kewajiban orang tua harus dibantu. Jadi harus dibantu. Maksudnya apa? Jadi kewajiban-kewajiban mereka harus dibantu untuk diselesaikan. Ini adalah kewajiban seorang anak. Habis itu mempertahankan keturunan dan tradisi keluarga itu maksudnya apa? Menjaga kehormatan keluarga. Jadi seorang anak itu harus menjaga kehormatan keluarganya. Seperti itu. Terus harus menjadikan pantas menerima warisan. Jadi di zaman ini banyak juga orang berusaha merebut warisan dari orang tuanya. Padahal dia tidak pantas. Jadi kalau mau dapat warisan, seseorang yang bijak harus membuat dirinya pantas untuk menerima warisan. Bagaimana caranya? Merawat dan menyokong orang tuanya, memikul kewajiban-kewajiban orang tuanya, menjaga kehormatan keluarga, jadi baru pantas mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kalau tidak merawat dan menyokong orang tua, tidak memikul kewajiban-kewajiban orang tua, tidak menjaga kehormatan keluarga, seseorang tidak pantas menerima warisan dari orang tuanya. Seperti itu. Terus akan melakukan perbuatan-perbuatan baik, banyak kebajikan dan pelimpahan jasa setelah orang tuanya meninggal. Ini sudah harga mati, tidak bisa ditawar. Seorang anak harus melimpahkan jasanya kepada orang tuanya setiap kali melakukan kebajikan. Jadi, seseorang harus melakukan kebajikan sering-sering dan selalu melimpahkan jasanya kepada orang tuanya. Oke, admin, slide berikutnya. 5 tugas orang tua kepada anaknya. Nah, jadi Bapak Ibu yang punya anak, ini kewajiban kepada anaknya. Mencegah anak berbuat jahat. Saat ini, zaman ini banyak sekali orang tua memberikan pendidikan yang tinggi-tinggi kepada orang anaknya. Bukannya sesuatu yang jelek sih, tetapi mereka lupa untuk mengajarkan, mencegah anaknya dari perbuatan jahat. Jadi tugas kewajiban orang tua dari anak yang lahir adalah mencegah anaknya berbuat sesuatu yang jahat. Jahat itu adalah perbuatan buruk melalui pikiran, perbuatan buruk melalui ucapan, perbuatan buruk melalui tindakan jasmani. Jadi orang tua harus mencegah anaknya dari perbuatan jahat. Kedua, mendorong anaknya berbuat baik. Jadi orang tua selain mencegah anaknya berbuat jahat, harus mendorong anaknya berbuat kebajikan, ya kan? Sekolah tinggi-tinggi itu oke, nggak ada salahnya. Tapi harus mencegah anaknya berbuat jahat
dan sering mengajarkan kebajikan kepada mendorong anaknya untuk melakukan kebajikan, perbuatan-perbuatan baik dari dini, dari dari sekecil mungkin harus diajarkan untuk mencegah kejahatan dan berbanyak kebajikan dari sekecil mungkin seperti itu. Terus anaknya harus dilatih dalam suatu profesi, ya diberikan pendidikan lah, ya kan untuk masa depannya. Terus mencarikan pasangan istri yang pantas bagi anaknya. Maksudnya istri yang mencarikan atau merestui, ya kan, istri atau suami mencarikan istri, ya kan, yang tidak melakukan kejahatan, yang gemar melakukan kebajikan, seperti itu. Terus menyerahkan warisan kepada mereka, pada anaknya ketika waktunya tiba. Harus wajib, ya kan? Seperti itu. Oke, lanjut admin. Nah, ini 5 cara murid memperlakukan gurunya. Harus bangkit dari tempat duduk untuk memberikan hormat. Jadi, seperti itu. Habis itu, melayani mereka. Habis itu, bersemangat untuk belajar. Jadi, salah satu kewajiban murid kepada gurunya adalah bersemangat untuk belajar. Habis itu, memberikan jasa-jasa kepada mereka. Setelah melakukan kebajikan, dilimpahkan jasanya untuk gurunya. Seperti itu. Terus memberikan perhatian sewaktu menerima ajaran dari mereka. Jadi ketika mereka mengajar, harus fokus, sungguh-sungguh belajar. Seperti itu, sahabat Dhamma, Bapak Ibu. Lanjut, admin. Nah, 5 cara guru memperlakukan muridnya. Melatih muridnya sedemikian rupa sehingga ia menjadi terlalu baik. Maksudnya terlalu baik itu menjadi sangat bajik. Jadi seorang guru harus melatih muridnya sedemikian rupa sehingga muridnya terlalu baik, sangat bajik, ya kan? Terus membuat muridnya menguasai apa yang telah diajarkan. Seorang guru harus berusaha sekuat mungkin agar murid-muridnya bisa menguasai apa yang diajarkan. Habis itu mengajar muridnya secara menyeluruh dalam berbagai ilmu dan seni. Seperti itu. Habis itu berbicara tentang murid di antara sahabat dan kawan-kawannya. Jadi seorang guru harus menceritakan kebaikan murid-muridnya kepada banyak orang. Habis itu menjaga keselamatan muridnya di semua tempat. Seorang guru harus menjaga keselamatan muridnya di segala tempat. Seperti itu. Lanjut, admin. Nah, 5 cara suami memperlakukan istrinya. Satu, menghormati istrinya. Tidak boleh menghina. Zaman sekarang banyak sekali suami menghina istri, istri menghina suami. Sebenarnya itu nggak baik. Kalau keluarga nggak harmonis, bawaannya depresi, stres, ya kan? Jadi harus menghormati, seorang suami harus menghormati istrinya. Habis itu harus bersikap ramah tamah. Seorang suami harus bersikap ramah tamah kepada istri. Habis itu harus setia, mengasihi istrinya, ya kan, membahagiakan istrinya. Habis itu menyerahkan kekuasaan rumah tangga kepada istrinya. Maksudnya apa? Dalam memberikan kuasa, bukannya memberikan semua kuasa, bukan, tapi memberikan kuasa ke rumah tangga kepada istrinya. Jadi istrinya punya beberapa kuasa di dalam rumah tangga, memberikan, ya menghormati lah, seperti itu. Habis itu seorang suami harus memberikan barang-barang perhiasan kepada istrinya. Kalau nggak bisa yang mahal-mahal ya udah yang murah-murah. Kalau rezekinya belum masih seadanya ya udah beliin gelang. Tapi harus. Ini ajaran Buddha soalnya. Buddha yang bilang. Jadi harus dijalanin. Harus memberi barang-barang perhiasan kepada istrinya. Kalau rezekinya masih sewajarnya ya udah berikan yang sewajarnya. Kalau rezekinya berlebih ya harus belikan yang bagus.
Seperti itu. Ini ajaran Sang Buddha, jadi harus dijalankan. Habis itu, slide berikutnya, admin tolong. Satu, menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Jadi seorang istri harus menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Ini adalah tugas istri kepada suami. Wajib, ya. Terus bersikap ramah tamah terhadap sanak keluarga kedua belah pihak. Jadi seorang istri harus beramah tamah kepada sanak famili dari kedua belah pihak, ya. Jadi harus beramah tamah semaksimal mungkin. Habis itu harus setia, harus mengasihi suaminya dengan baik, membahagiakan suaminya. Habis itu harus menjaga barang-barang yang diberikan suaminya. Seorang istri harus menjaga barang-barang yang diberikan suaminya. Habis itu harus pandai dan rajin dalam melaksanakan segala tanggung jawab. Seorang istri harus pandai dan rajin dalam melaksanakan segala tanggung jawab. Ini harus dijalankan supaya keluarga harmonis. Oke, lanjut admin. Nah, bagaimana cara memperlakukan sahabat atau teman? Bermurah hati, bermurah hati. Jadi harus bermurah hati. Teman datang ke rumah, siapin makanan, siapin minuman, seperti itu. Bermurah hati lah. Harus ramah tamah, ya kan? Harus bersikap ramah tamah. Habis itu harus memberikan bantuan ketika dibutuhkan. Harus memberikan bantuan ketika dibutuhkan. Terus harus memperlakukan mereka seperti ia memperlakukan dirinya sendiri. Jadi menghargai dia seperti menghargai diri sendiri. Memperlakukan dia seperti memperlakukan diri sendiri. Terus habis itu berbuat sebaik ucapannya. Jadi berbuat sebaik ucapannya harusnya paham ya. Jadi harus sebaik ucapannya. Seperti itu. Lanjut admin. Nah, bagaimana 5 cara seorang sahabat memperlakukan diri kita? Jadi kalau mereka melakukan ini, baru mereka bisa disebut teman atau sahabat. Melindungi kita sewaktu lengah. Inilah ciri-ciri teman atau sahabat. Melindungi harta milik kita sewaktu lengah. Menjadi pelindung suatu kita berada dalam bahaya. Ya kan? Tidak meninggalkan kita ketika kita sedang dalam kesulitan. Nah ini. Makanya Buddha mengatakan teman sejati saat ini itu sulit ditemukan. Kebanyakan orang mau mendekat itu kalau ada perlunya doang, kalau nggak lagi di atas. Tapi teman sejati adalah orang yang tidak akan meninggalkan kita sewaktu kita dalam kesulitan. Itulah baru teman atau sahabat sejati. Terus mereka menghormati keluarga kita. Itu baru teman atau sahabat sejati. Lanjut admin. Nah, 5 cara memperlakukan pelayan atau karyawan. Memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, Bapak Ibu, kalau memiliki karyawan atau pelayan, berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan sampai melebihi batas, supaya mereka nggak menderita. Habis itu memberikan mereka makanan dan upah. Memberikan mereka makanan dan upah. Habis itu merawat mereka sewaktu mereka sakit. Jadi harus dirawat pas mereka sakit. Habis itu membagi barang-barang kebutuhan hidupnya. Harus membagi barang-barang kebutuhan hidup. Habis itu memberikan cuti pada waktu-waktu tertentu. Jadi harus memberikan cuti di waktu-waktu tertentu. Seperti itu. Lanjut, admin. Nah, 5 cara seorang pelayan atau karyawan memperlakukan majikan. Bangun lebih pagi dari majikannya. Jadi harus bangun lebih pagi dari majikannya. Menebahkan diri untuk beristirahat setelah majikannya.
merasa puas dengan apa yang diberikan kepada mereka. Jadi harus puas. Melakukan kewajiban-kewajiban mereka dengan baik, ya kan? Jadi seorang pelayan atau karyawan harus melakukan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Habis itu dimanapun mereka berada, mereka akan memuji majikannya, memuji keharuman namanya. Jadi harus memuji nama baik majikannya, ya kan? Oke, lanjut admin. 5 cara seseorang memperlakukan petapa atau brahmana. Maksudnya adalah para biku, para petapa, ya kan? Para petapa atau para saele juga bisa. Para biku, para samanera, para saele atau para petapa, ya kan? Cinta kasih dalam perbuatan. Jadi harus berbuat dengan cinta kasih dalam perkataan, cinta kasih dalam pikiran, cinta kasih dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran. Habis itu membuka pintu rumah bagi mereka, mempersilahkan mereka masuk untuk disokong, ya kan? Habis itu menunjang kebutuhan hidup mereka pada waktu-waktu tertentu. Jadi kebutuhan hidup mereka harus disupport seperti itu. Karena kan para biku sama Nera, eh, Sele, atau para petapa kan tidak mencari uang ya. Jadi harus disupport kebutuhan-kebutuhannya. Oke, kayaknya nggak ada lagi ya di sini. Ada lagi nggak? Coba admin ada lagi nggak? Oh, 6 cara petapa Brahmana memperlakukan diri kita. Mencegah kita berbuat jahat, menganjurkan kita berbuat baik, mencintai dengan pikiran penuh kasih sayang, mengajarkan apa yang belum pernah kita dengar, membenarkan dan memurnikan apa yang pernah kita dengar, menunjukkan kita jalan ke surga. Itu adalah kewajiban para petapa pada kita, para berumah tangga. Seperti itu. Habis ini kayaknya udah habis deh. Ada lagi admin? Habis kayaknya. Oke, Bapak Ibu, seperti yang tadi dijelaskan, Bapak Ibu tenang aja, nanti slide-nya akan dikasih setelah selesai Zoom. Ya, jadi segala wadah suta admin tolong disebar di grup-grup WhatsApp. Ya kan? Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita harus melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Jangan hanya menuntut orang lain memperlakukan kita dengan baik, tapi kita harus melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Ini kan ajaran Buddha, kalau ajaran Buddha dilakukan pasti penuh dengan kebajikan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus dijalankan dengan sepenuh hati, tugas kepada orang tua, tugas kepada anak, tugas kepada suami, tugas kepada istri, tugas kepada guru, tugas kepada para pertapa atau brahmana, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya kan? Seperti itu. Akan memberikan banyak sekali kebajikan. Bertekadlah untuk melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Kalau tugas-tugasnya dilakukan, maka keluarga bakal jadi harmonis. Seperti itu. Oke, admin, balik ke slide ini 10 paramita. Oke, ini ada pertanyaan. Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan apapun, silakan ketik aja di kolom chat ke nama saya. Kita akan diskusikan. Ya. Nah, jadi ada yang bertanya. Mohon maaf Pak Paulus, ada pertanyaan. Banyak sekali. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaannya, jimat atau berkah dari persembahan altar, air berkah, blessing dari upacara ritual, gimana ya? Gimana ya menjawabnya ya? Sebenarnya kita itu nggak boleh pakai leontin Buddha, ya kan? Kita itu nggak boleh pakai leontin Buddha di leher, karena itu nggak sopan. Iya. Jadi Buddha Rupang itu harus ditaruh di altar, di tempat yang sopan, lukisan-lukisan Buddha.
Makanya sampai saat ini Yayasan Lokutara Dhamma nggak pernah mencetak gambar Buddha di baju. Karena kan pas seseorang mengenakan pakaian, melakukan banyak aktivitas, rasanya kurang sopan ya. Jadi terus kalau jimat-jimat gitu juga sebenarnya nggak begitu berpengaruh. Tapi kalau air putih dibacain parita, itu ada pengaruhnya sih, ada. Jadi kayak ibaratnya dulu di zaman Sang Buddha, kayak kerajaan Wesali kalau nggak salah, terkena bencana. Lalu Buddha meminta Ananda membacakan Ratana Sutta mengelilingi negeri Wesali. Lalu Buddha mengatakan kepada Ananda untuk eh, menyebarkan air parita tersebut ke seluruh negeri. Setelah 7 hari, negara tersebut bebas dari bencana. Ya ceritanya sih panjang, ya kan? Jadi Wesali itu terkena bencana, ya kan? Lalu pemerintahan Wesali mengundang Buddha untuk datang ke negeri tersebut untuk membantu negara tersebut bebas dari bencana. Lalu Buddha meminta Ananda dan para biku untuk melafalkan Ratana Sutta sambil memegang bowl yang ada airnya. Lalu airnya disebar ke negeri-negeri tersebut, dicipratlah seperti itu. Nah, dalam 7 hari negara tersebut terbebas dari bencana. Tapi kalau jimat-jimat gitu mah, sebenarnya nggak usah terlalu tergantung dengan alat-alat seperti itu. Tapi sebenarnya liontin Buddha kurang sopan sih pakai liontin Buddha, ya kan? Jadi kurang sopan pakai liontin Buddha. Karena pakaian yang ada gambar-gambar Budanya itu kurang sopan, ya kan? Karena kan ketika seseorang beraktivitas, pakai pakaian, melakukan apapun, ya kan? Jadi kurang sopan. Terus ada pertanyaan, tanya apakah harus mengalah pada orang yang percaya tahayul seperti contoh, kena tabrak mobil harus mandi 7 bunga untuk menghilangkan kesialan pada mobil maupun orangnya, potong rambut, contoh tahayul lainnya, apakah harus mengalah demi toleransi, demi tidak ribut, mau- maupun membawa khawatir orang tersebut. Ya kalau dia yang mau dia kerjain aja. Sebenarnya kayak gini-gini mah nggak, ya sebenarnya tahayul sih benar. Tapi kadang berdebat dengan orangnya dijelasin aja. Bilangnya dengan tegas, saya nggak mau melakukannya. Tapi kalau kamu mau melakukannya terserah. Daripada berdebat atau bertengkar, ya kan? Seperti itu. Hanya apakah aspirasi bisa untuk orang lain selain kita sendiri, seperti saudara-saudara sendiri, ataupun orang banyak di negeri lain, seperti mengaspirasikan hal baik terjadi pada kakak sendiri atau hal baik terjadi pada negara Myanmar yang sama sekali dia tidak pernah ke sana dan tidak pernah kenal orang di sana. Bisa, bisa, tapi tetap tergantung sama orang itu. Jadi ketika beraspirasi, tapi nanti ada proses kamannya. Bagus sih berharap sesuatu yang baik pada orang lain, beraspirasi, ya kan, pada untuk sesuatu yang baik pada orang lain, ya kan. Bisa sebenarnya. Tapi berarti butuh kerja keras yang lebih besar lagi. Terus ada pertanyaan. Tanya, apakah pelimpahan jasa bisa memakai jasa orang lain untuk dilimpahkan? Nggak bisa lah. Harus jasa kebajikan kita. Contoh, si A melihat kakaknya si Lala yang bukan Buddhis punya banyak kebajikan merawat ibu mereka daripada si A sendiri. Jadi memutuskan untuk pelimpahan jasa kakak Lala kepada ibu mereka. Jadi gini, ketika melihat kebajikan orang lain kan, itu turut berpatunumodana, melakukan kebajikan. Nah, kebajikan karena senang melihat kebajikan orang lain itu bisa dilimpahkan. Jadi misalnya ada orang berdana kepada sangga, lalu kita senang. Habis itu karena senang kita dapat kebajikan, lalu kebajikan ini dilimpahkan. Itu bisa. Terus ada pertanyaan,
Apakah dalam Buddhisme, apakah kerasukan itu ada, atau memang sama seperti sudut pandang sains, bahwa itu hanya gangguan pada otak dan histeri psikologi? Jadi ada ceritanya di Tipitaka. Cerita detailnya saya lupa. Jadi masih sanak familinya. Kalau nggak salah minta pelimpahan jasa. Jadi sebenarnya bukan dirasukin, tapi dipengaruhi. Dipengaruhi oleh makhluk lain. Jadi bukan masuk ke dalam tubuh, lalu bukan, tapi dipengaruhi pikiran atau batinnya. Masuk ke dalam tubuh, kalau orang yang bermoral nggak bisa sih, ya kan? Tapi dipengaruhi bisa, ya. Jadi kerasukan itu bukan kayak dipegang kendali penuh gitu. Kalau orang kesadarannya kuat, nggak bisa kerasukan. Kemarin ada acara di wihara, setiap umat dibagikan kalung Buddha. Itu bagaimana? Ya udah simpen aja di rumah. Kalau nggak ditaruh di altar Buddha. Ya, ini yang kebanyakan orang itu nggak ngerti. Kirain kalung Buddha bisa dipakai. Nggak bisa sebenarnya, nggak boleh. Karena badan kita kan kotor. Gimana ya? Terus habis itu, misalnya contoh, lagi makan, lagi minum, lagi nonton TV. Masa gimana? Kayak kurang sopan deh. Nggak bagus lah. Kalung Buddhanya ditaruh aja di altar. Seperti itu. Apollo, saya mempunyai seorang atasan yang sangat luar biasa sabar. Barusan pasangannya buat story yang tidak bagus tentang atasan saya. Saya hanya ingin agar atasan saya diberi kehidupan yang rukun, bahagia, damai. Atasan saya ini selalu membantu kami menghadapi case di kantor. Saya sudah selesai melakukan pelimpahan jasa untuk atasan saya ini. Memang saya tahu ini kamarnya. Namun sebagai yang melihat kejadian ini, kami tentu sedih. Kami semua juga tahu sifat pasangannya. Kami sangat menghormati atasan kami. Dengan meditasi cinta kasih dan pelimpahan jasa, saya dapat membantunya kah, Pak? Meski saya sendiri juga banyak case dalam keluarga, namun saya sangat bahagia bila nampak semua harmonis. Terima kasih atas jawabannya. Ya, makanya harus melakukan segala wadah suta ini dengan sungguh-sungguh. Ya, inilah hidup di dunia sebenarnya. Ya kan? Kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Dan semua karma itu ya kita yang ciptakan sendiri. Dan semua karma itu akan berbuah kepada diri kita sendiri. Bisa nggak beraspirasi supaya atasannya punya keluarga yang harmonis? Bisa-bisa aja. Nanti ada rumusan kamanya. Berarti harus bekerja lebih keras lagi. Ya kan? Tapi terkadang kita harus UPK sih. Kita harus UPK. Kita harus merenungkan dan menerima bahwa semua makhluk punya kamanya masing-masing. Buddha Maha Welas Asih, Maha Maha Karuna, the greatest compassion. Sesosok pribadi yang memiliki welas asih paling besar di seluruh alam semesta. Tapi tetap Buddha nggak bisa menyelamatkan semua makhluk. Tetap ada makhluk-makhluk yang pasti menderita dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Nggak mungkin semua makhluk terselamatkan. Jadi harus UPK. Sesekali kita harus UPK. Ketika kita bisa tolong ya kita tolong. Pada saat nggak bisa ditolong ya kita UPK. Ini Parami, UPK. Kita harus belajar UPK juga. Nggak semua hal kita bisa rubah di dunia ini. Bahkan ketika zaman Buddha pun ada peperangan di negara-negara di situ, ya kan? Misalnya contoh, sanak famili Sang Buddha adalah suku Sakya. Lalu ada anaknya Raja Pasenadi, saya lupa namanya, kesel sama suku Sakya, ingin menghancurkan suku Sakya. Nah, jadi Buddha mengetahui ini. Lalu Buddha pergi ke dekat perbatasan antara raja anaknya Raja Pasenadi tersebut ingin membantai suku Sakya. Sebelum anaknya itu tiba, anaknya bertemu Sang Buddha. Karena
anaknya hormat sama Sang Buddha, jadi tidak jadi menyerang suku Sakya sekali. Habis itu muncul lagi kemarahan pada anaknya Raja Kosala Pasenadi, mau menyerang suku Sakya lagi. Buddha lalu pergi lagi ke perbatasan negara tersebut. Lalu anaknya Raja Pasenadi ketemu Buddha lagi, tidak jadi menyerang suku Sakya lagi. Tapi ketiga kalinya Buddha tahu, ya kan, tidak bisa dihalangi lagi. Ketiga kalinya atau keempat kalinya? Sorry ya kalau saya lupa antara ketiga kali atau keempat kalinya. Lalu Buddha tidak menghalangi Kama sanak famili suku Sakyanya untuk berbuah karena waktunya sudah tiba bagi suku Sakya untuk menghadapi kama-kama buruk mereka di masa lampau. Akhirnya anak Raja Pasenadi membantai suku Sakya. Seperti itu. Kita bisa membantu orang lain, tapi orang lain juga punya kama mereka masing-masing. Yang bisa kita lakukan adalah kita bantu sebisa mungkin. Tapi tetap kita harus menerima semua makhluk memiliki kama mereka masing-masing. Kayak misalnya kemarin saya lihat di sosial media, ya kan, eh, ada yayasan galang dana untuk baksos di Myanmar, ya kan, karena kondisi Myanmar mau lemian lagi kesusahan. Saya dana, tapi apakah mungkin saya menyelamatkan mereka semua? Ya kan, saya dana sebisa saya aja, ya kan. Memang kondisi di Myanmar dilihat dari video itu memang kurang bagus. Mereka karena konflik pemerintahan jadi susah cari makan. Saya bantu, tapi gimana? Ya kan, saya bantu sebisa saya. Tapi bagaimana? Ya kan, gimana? Semua orang di dunia, bukan hanya manusianya aja, hewan-hewannya, makhluk hantu. Kita bantu sebisa mungkin. Kita harus berjuang menyelamatkan semua makhluk. Tapi tetap aja, nggak mungkin semuanya terselamatkan. Kita harus bisa menerima semua makhluk punya karma mereka masing-masing. Seperti itu. Terus ada pertanyaan. Malam Pak Paulus, saya mau bertanya, apakah baca parita dan beraspirasi bisa mengikis karma buruk kita, Pak? Bisa dong. Karma buruk, kan cara karma bekerja ada empat. Karma produktif, karma yang menghasilkan akibat. Kedua, karma yang memperkuat. Ya kan? Jadi karma ini dilakukan bisa memperkuat karma-karma yang lain. Habis itu karma yang melemahkan. Karma ini diperbuat dan bisa melemahkan karma-karma yang lain. Habis itu ada ahosi karma, karma yang basi. Maksudnya apa? Ini berlaku untuk karma baik dan karma buruk. Jadi kalau seseorang melakukan karma baik, maka akan mengakibatkan hal baik. Kalau seseorang melakukan hal buruk, akan mengakibatkan hal buruk. Lalu karma baik yang dilakukan akan menguatkan karma baik lain untuk berbuah. Karma buruk yang dilakukan akan memperkuat karma buruk lain untuk berbuah. Karma baik yang dilakukan akan memperlemah karma buruk untuk berbuah. Karma buruk yang dilakukan akan memperlemah karma baik untuk berbuah. Karma baik dan karma buruk yang ketika tidak mendapat kondisi untuk berbuah, maka bisa basi atau ahosi. Jadi ketika kita terus baca parita, terus meditasi, kita akan melakukan karma baik yang akan memberikan akibat baik. Kita juga akan memperkuat karma-karma baik yang lain. Kita juga memperlemah karma-karma buruk di masa lampau. Kita juga menghancurkan banyak karma buruk di masa lampau. Seperti itu. Terus lanjutan pertanyaannya, saya sedih sekali Pak, saya belum bisa melakukan meditasi dengan benar. Saya juga sekarang senang bisa mengenal ajaran Sang Buddha. Seperti sekarang, kenapa ya Pak? Tidak dari saya kecil mengenal ajaran Sang Buddha. Saya juga mau, ya beraspirasi dong. Semoga di kehidupan berikutnya, jangan deh, gini aja aspirasinya. Semoga dari sekarang hingga kesucian arahat, saya selalu bersama ajaran Buddha, Dhamma, Sangha,
Semoga dari sekarang hingga kesucian arahat, saya selalu bersama ajaran Buddha Dhamma Sangha. Semoga dari sekarang hingga kesucian arahat, saya memiliki keyakinan yang paling maksimal akan ajaran Buddha Dhamma, pada Buddha Dhamma Sangha dan hukum Kama. Ya, masa lalu kan nggak bisa dirubah, ya kan? Nah, jadi saat ini bisa mengenal ajaran Buddha, udah bagus. Meditasi dengan sungguh-sungguh. Meditasi nggak susah. Itu kalimat meditasinya dibaca-baca terus saja, dihayati dengan sungguh-sungguh. Nanti lama-lama bisa. Dan beraspirasi, semoga meditasi saya mencapai perkembangan. Semoga meditasi cinta kasih saya sukses. Semoga meditasi saya di dalam ajaran Sang Buddha sukses. Seperti itu. Saya juga mau bertanya, Pak, karma apa ya, Pak, yang saya lakukan setiap saya mau baca parita aspirasi meditasi, itu adalah pahalangannya. Entah itu anak saya nangis yang kecil, atau anak saya Cece tanya mami misal barang di mana ya Mi, atau suami panggil-panggil, atau kalau enggak mbak di rumah, atau mertua teriak-teriak panggil. Kejadian hari ini Pak, pagi-pagi anak-anak sudah sekolah, saya juga sudah masak untuk anak-anak. Habis itu saya tinggal titip sama mbak, tinggal tuang aja sayurnya. Habis itu beres-beres kamar, habis itu buru-buru saya baca parita untuk mengubur waktu. Untuk ada waktu Pak, tapi saya merasa takut ketika saya lagi baca parita mendengar mertua saya marah-marah. Mbak panggil nama saya tetap tenang, terusin baca. Tapi selalu tidak selesai baca paritanya. Jadi gini, baca paritanya dicicil aja. Misalnya Meta Suta aja sekali. Habis itu kalau nggak ada kesibukan, Meta Suta lagi. Nanti kalau dipanggil, ada kerjaan, ada kesibukan ya udah. Nanti dilanjutin aspirasi. Aspirasi, semoga saya punya banyak waktu di dalam Dhamma. Semoga saya punya banyak kesempatan, waktu untuk belajar Dhamma, mempraktekkan Dhamma dengan sungguh-sungguh untuk menembus Dhamma. Pasti bisa, yakin pasti bisa. Kalau bisa meditasi setiap saat, gini caranya. Semoga semua malam mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Semoga semua malam mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Semoga semua malam mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Atau semoga dengan semua kebajikan saya semua malam mendapat kebahagiaan dan mati besar. Terus aspirasi, semoga saya sukses meditasinya di dalam Dhamma. Semoga saya punya banyak waktu untuk belajar dan mempraktekkan Dhamma. Pasti suatu hari bisa. Tapi perjuangannya sudah bagus. Saya sekarang selalu merasa takut dan waspada sekali ketika ada yang teriak dan lihat orang di rumah marah, Pak. Padahal bukan saya yang diomelin sama mertua, tapi nggak tahu kenapa saya jadi takut sekali. Sebenarnya itu bukan takut sih, nggak nyaman. Jadi hati kalau udah penuh cinta kasih di dalam dhamma, ketika melihat sesuatu yang nggak sesuai itu hati nggak nyaman. Seperti itu. Tapi aspirasi aja. Semoga keluarga saya harmonis. Semoga keluarga saya berkembang dalam cinta kasih. Semoga keluarga saya semua melatih cinta kasih luhur. Seperti itu. Sekarang kondisi suami sudah agak membaik, sudah tidak enteng tangan lagi, Pak. Semenjak saya suka baca parita, walaupun saya tidak selesai baca parita, semampunya saya baca. Ya udah bagus, ini kan sudah suatu perkembangan. Kabar buruknya makin lama makin berkurang. Lalu aspirasi, semoga keluarga saya harmonis, semoga keluarga saya mengenal Dhamma dan berkembang dalam Dhamma. Semoga keluarga saya mengenal cinta kasih dan berkembang dalam cinta kasih. Seperti itu. Ada pertanyaan. Pak Paulus, aku yakin dengan ajaran Buddha, tapi aku dari keluarga non-Buddhis. Aku agak takut pergi ke wihara karena tidak enak dengan keluarga. Dan aku juga bingung nanti lebih baik menikah dengan pria Buddhis atau tidak. Tapi jika pria Buddhis takut tidak disetujui keluarga karena beda agama, tapi aku ingin memiliki pasangan yang dapat berkembang bersama dalam Dhamma. Ya bagus, ya kan? Jadi pasangan suami istri itu ada 4 jenis.
Dewa Dewi, pasangan Dewa Dewi, pasangan Dewa Yakini, pasangan Dewi Yaka, pasangan Yaka Yakini. Pasangan Dewa Dewi itu adalah pasangan yang bermoral, pasangan yang menjalankan dhamma dengan sungguh-sungguh. Pasangan Dewa dan Yakini artinya suaminya bermoral, menjalankan dhamma dengan sungguh-sungguh, tapi istrinya adalah orang yang jahat. Pasangan Yaka Dewi artinya istrinya bermoral, istrinya sesuai dengan dhamma, tapi suaminya jahat. Pasangan Yaka dan Yakini adalah yang terburuk. Keduanya melakukan perbuatan buruk, jahat, seperti itu. Jadi kalau mau menjadi pasangan Dewa Dewi harus dua-dua dua insan ini harus bermoral dan menjalankan dhamma dengan sungguh-sungguh. Gimana caranya? Baca parita banyak-banyak, meditasi banyak-banyak, berdana banyak-banyak, jalanin sila banyak-banyak, lakukan kebajikan banyak-banyak, dan beraspirasi. Semoga bisa menemukan pasangan yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Ya kan? Semoga bisa jadi pasangan Dewa Dewi, semoga keluarga merestui, seperti itu. Semua bisa kok. Dengan kebajikan dan aspirasi, semua bisa tercapai. Saya juga merasa seperti itu. Ada suara yang agak keras volumenya muncul ketakutan di hati. Sebenarnya sih bukan ketakutan ya, tapi nggak nyaman. Kalau orang udah melatih cinta kasih, nggak nyaman dengan hal-hal seperti itu. Ya kan? Kalau udah orang belajar dhamma, belajar cinta kasih, bermoral, dengar orang teriak-teriak atau galak, nggak nyaman hatinya. Paulus, di Sigala Sutta, kita harus menyokong anak dan istri. Apakah jika kita sudah melakukan sebisa kita, tapi istri masih merasa belum cukup dan sering bertengkar, apa yang harus dilakukan? Apakah cerai diperbolehkan sebagai jalan terakhir dalam Buddhisme? Ya kan tadi kewajiban suami pada istri, ya kan? Merawat anak dan istri adalah berkah utama, bukan memberikan apa yang dia mau. Eh, bukan maksudnya, bukan selalu mengabulkan apa yang dia mau, bukan, tapi merawat anak dan istri adalah berkah utama, artinya dirawat, bukan mengabulkan semua yang dia mau. Nah, ini juga banyak pertanyaan tentang cerai dalam Buddhism. Jadi, dalam Buddhism tidak membahas tentang perceraian, boleh atau enggak. Tapi kita lihat, ya kan, dalam ajaran Buddha, saya ingat-ingat dulu cerita-cerita. Ya, jadi Buddha tidak pernah membahas apakah bercerai itu boleh atau enggak. Tapi selama masih menjadi suami atau istri harus melakukan tanggung jawabnya. Seperti itu. Tapi itu di zaman Sang Buddha, ya kan? Mungkin bahasanya bukan bercerai kali ya, ditinggalkan, ya kan? Jadi ketika Wisaka, yaitu siswi umat awam Sang Buddha yang paling dermawan, keluarganya berpandangan salah. Jadi Wisaka nggak bisa memberikan dana atau penghormatan kepada Buddha dan Sangha. Lalu Wisaka meminta ayahnya untuk kembali ke rumah orang tuanya. Karena Wisaka tidak bisa hidup tanpa menyokong Buddha dan Sangha. Akhirnya ayah mertuanya mengizinkan, ya kan? Jadi selama masih jadi suami atau istri harus melakukan tanggung jawabnya. Tapi kalau udah nggak sesuai, bagaimana? Ya kan? Dinasehatin baik-baik seperti itu. Tapi tetap kalau masih jadi suami istri harus melakukan tanggung jawabnya. Ada yang mengatakan pertanyaannya lanjut. Saya merasa sudah banyak ketidakcocokan dan kesulitan bersama istri. Dan istri pun selalu ambil nyamannya dan dia sendiri saja. Tidak ada niatan untuk berjuang bersama. Saya memang mengerti dia sebagai anak tunggal mungkin menyayangi berpisah dari orang tuanya. Dan saya juga tidak mau memisahkan orang tuanya dari anak tunggalnya. Namun saya juga
merasa malu jika sudah berumah tangga malah bergantung pada rumah mertua. Dan memang keuangan saya memang kurang untuk menyokong hidup istri saya. Jadi saat ini saya biarkan dia tinggal dengan orang tuanya. Tapi saya tidak, saya memiliki tinggal sendiri. Menurut Pak Paulus solusi apa? Jadi gini, kalau mau rezeki lancar, sering berdana kepada sangga dan wihara, sering-sering pelimpahan jasa dan baca parita, ya kan? Habis itu sering berdana untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi berdana sebisanya, habis itu pelimpahan jasa, pasti nanti rezeki lancar. Seperti itu. Habis itu kalau tinggal sendiri, berarti itu keputusannya gimana? Tadi seperti Wisaka sendiri, udah sholat pada loh, udah mencapai kesucian. Tapi karena tidak bisa menyokong, ayah ayah mertuanya tidak mengizinkan untuk menyokong Buddha dan Sangga, Wisaka minta balik ke rumah eh, orang tuanya. Tapi akhirnya ayahnya menyetujui. Ini keputusan masing-masing. Tapi setelah jadi suami atau istri, tetap harus menjalankan tugas-tugasnya. Tapi saya ngerti sih, kadang ada dilema hal seperti ini. Coba berbuat banyak kebajikan dulu, terus aspirasi supaya keluarganya harmonis, supaya keluarganya mengenal Dhamma, berkembang dalam Dhamma, supaya satu keluarga mengenal cinta kasih, berkembang dalam cinta kasih. Seperti itu. Jadi gini, kadang cara saya menjalani hidup seperti apa? Bukan kadang sih. Cara saya menjalani hidup setiap saat seperti apa? Jadi gini cara saya menjalani hidup. Keyakinan terkuat saya adalah pada Buddha, Dhamma, Sangha, dan hukum Kama. Yang penting saya lakukan ajaran Buddha yang terbaik yang bisa saya lakukan setiap saat. Masa depan atau kehidupan saya nanti kayak gimana-gimana itu belakangan. Yang penting saya melakukan ajaran Buddha yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ya kan? Karena hanya selama kita melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam ajaran Sang Buddha, maka yang terbaik yang akan datang dalam hidup kita. Sisanya mungkin ada kama-kama buruk di masa lampau yang harus berbuah, bagaimana nggak ada pilihan. Oke, kalau ada pertanyaan lain lagi silakan Bapak Ibu. Saya izin dulu ya 1-2 menit sembari menanti pertanyaan. Bapak Ibu boleh bertanya apapun, baik tentang dhamma, kehidupan, meditasi, ataupun masalah-masalah hidup silakan ya. Saya izin dulu 1-2 menit. Jadi Bapak Ibu, hidup itu penuh penderitaan dan ini absolut. Kenapa? Ketika seseorang lahir, dia akan menua setiap saat, dia akan mengalami sakit mental dan jasmani, dan dia akan meninggal. Kalau belum mencapai kesucian arahat, lahir lagi. Terkadang dalam hidup, berpisah dengan yang dicintai, bertemu dengan yang tidak disukai, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Penderitaan, ya kan? Lengkapnya 5 gugusan, kemelekatan pada 5 gugusan kehidupan adalah penderitaan. Jadi kita harus berjuang sekuat mungkin di dalam Dhamma. Sekarang kan banyak buku-buku Dhamma. Bapak Ibu kalau mau buku Dhamma juga chat aja ke admin. Minta buku-buku Dhamma, banyakin belajar Dhamma. Di website-website kan juga ada. Atau di Instagram Melakutara Dhamma. Banyakin baca Dhamma, belajar Dhamma. Kenapa? Hidup ini penuh penderitaan.
Seperti tadi, tanya jawab juga, masalah rumah tangga, masalah atasan, masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu, banyak sekali. Itu semua karena karma dulu pernah melakukan keburukan, maka karma buruk berbuah. Jadi nggak ada cara lain. Kita harus belajar dhamma dengan sungguh-sungguh. Kita harus praktekkan cinta kasih dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita bermeditasi lalu beraspirasi, maka aspirasinya akan tercapai. Tapi aspirasi harus bijaksana, harus tahu sesuai kebutuhan, apa yang dibutuhkan saat ini. Jadi aspirasinya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi memang nggak ada pilihan lain. Kita harus belajar dhamma sampai mencapai kesucian arahat. Kalau udah mencapai kesucian arahat, kan udah hancur semua kotoran batin, tidak ada penderitaan mental lagi. Dan ketika parinibbana, semua gugusan kehidupan padam tanpa sisa, lenyap tanpa sisa. Tidak ada bentukan kehidupan apapun lagi. Itulah kedamaian sejati. Itulah kebahagiaan tertinggi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita akan bahas paramita. Nah, jadi dalam hidup ini kita harus mengumpulkan paramita, dana parami, kemurahan hati, sila parami, moralitas, nekama parami, pelepasan. Jadi kita harus belajar melepas juga, menerima, melepas, menerima dengan lapang dada semua kondisi dalam kehidupan, lalu melepasnya. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita harus berpikir, di dunia ini saya tidak memiliki apapun, tidak ada aku, tidak ada diriku, tidak ada milikku, semua tidak kekal, semua adalah subjek dari penderitaan, seperti itu. Ya kan, harus mengumpulkan kebijaksanaan juga, harus mengumpulkan semangat, harus mengumpulkan kesabaran, harus mengumpulkan kejujuran, harus mengumpulkan tekad, harus mengumpulkan cinta kasih, harus mengumpulkan keseimbangan batin. Jadi kita harus berjuang. Bapak Ibu, nanti bulan September, tanggal 8 ada seminar di Medan. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut di Medan, di Sumatera Utara, bisa ikut, bisa daftar di admin. Ya, bisa ajak teman-temannya juga. Nanti akan ada pelimpahan jasa rentak oleh semua hadirin. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Masih ada setengah jam. Saya tunggu ya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Oh, ada pertanyaan. Pak, maaf, mau bertanya tolong jelaskan Pati Sandiwinyana. Jadi Pati Sandiwinyana itu adalah kesadaran kelahiran kita, kesadaran kelahiran setiap makhluk. Jadi ketika makhluk meninggal dari satu kelahiran, ya kan? Jadi dia akan memiliki kesadaran sebelum kematian antara kama baik atau kama buruk, kecuali arahat, ya kan? Kalau kesadaran sebelum kematian adalah kama baik, maka dia akan terlahir di alam bahagia. Manusia, dewa, Brahma. Berarti dulu di kehidupan lampau kesadaran kematian kita adalah perbuatan baik. Makanya kita bisa terlahir jadi manusia. Kalau kesadaran pikirannya buruk sebelum meninggal, maka dia akan terlahir dalam penderitaan. Nah, jadi seperti hewan, peta, hantu, jin raksasa, dan malu neraka, itu pasti partisan diwinyananya, kesadaran kelahirannya adalah buruk. Jadi kesadaran kematian di kelahiran lampau sama persis seperti kesadaran kelahiran di kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu bisa beraspirasi, semoga dari sekarang hingga kesucian arahat, saya tidak pernah terlahir di alam penderitaan. Semoga dari sekarang hingga kesucian arahat, saya hanya terlahir di alam bahagia dan selalu bertemu dan bersama Buddha Dhamma Sangha hingga kesucian arahat. Seperti itu. Jadi kesadaran itu seperti apa sih? Jadi setiap momen pikiran kita punya kesadaran. Jadi ketika Bapak Ibu dengan sharing-sharing Dhamma dari kelas Zoom ini, itu juga ada kesadarannya semua. Ada kesadarannya semua. Jadi kalau nanti sebelum meninggal, kesadaran kematiannya adalah satu perbuatan bajik, seperti dana, sila, meditasi cinta kasih, maka akan terakhir dalam bahagia. Kalau ada orang kesadaran kematiannya adalah buruk, maka dia akan terlahir di salah satu empat alam penderitaan. Jadi kesadaran kematian sama kesadaran kelahiran di kehidupan baru itu sama persis. Seperti itu. Jadi untuk mengetahuinya harus dengan meditasi Patijassamuppada, hukum sebab akibat. Terus ada pertanyaan, Pak, kan dalam Buddhis istilah anatta tidak ada aku, jiwa.
Bisakah dikatakan jiwa itu selalu berubah-ubah, tidak solid? Ya, kan gak ada jiwa, gimana? Yang ada cuma 5 gugusan kehidupan. Apa aja? Gugusan materi jasmani, yaitu badan kita, landasan mata kita, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan tubuh jasmani, dan landasan batin. Itu adalah gugusan tubuh jasmani. Berubah terus kan? Di mana jiwanya? Nggak ada. Ya kan? Kalau disebut jiwa kan ada sesuatu esensi yang absolut, tapi nggak ada. 4 gugusan lain apa? Kesadaran. Kesadaran kita selalu berubah dari waktu ke waktu. Gugusan persepsi. Persepsi kita selalu berubah dari waktu ke waktu. Gugusan perasaan. Perasaan kita selalu berubah dari waktu ke waktu. Gugusan bentukan kehendak selalu berubah dari waktu ke waktu. Di mana jiwanya? Nggak ada. Jadi sebenarnya di dunia ini, secara paramata dhamma, tidak ada aku, tidak ada jiwa, ya kan? Tidak ada jiwa, ya kan? Jadi 5 gugusan kehidupan ini kan berubah terus. Jadi gimana Bapak Ibu gugusan kesadaran? Gugusan kesadaran itu apa? Kesadaran itu menampung semua mental faktor, mental batin. Jadi semua mental batin kita ditampung oleh kesadaran, ya kan? Dan kesadaran kita selalu berubah setiap saat. Di mana jiwanya? Nggak ada. Terus gugusan persepsi. Persepsi dalam pikiran kita pun selalu berubah setiap saat. Lihat ini, persepsinya ini. Lihat itu, persepsinya itu. Mendengar ini, persepsinya beda lagi. Mendengar itu, persepsinya beda lagi. Persepsi selalu berubah setiap saat. Jadi di mana letak jiwa? Tidak ada. Ya kan? Di mana letak aku? Tidak ada. Ya kan? Lalu eh, perasaan. Perasaan selalu berubah. Kadang bahagia, kadang biasa aja, kadang seimbang, kadang menderita. Perasaan selalu berubah. Di mana letak jiwanya? Nggak ada. Lalu gugusan bentukan kehendak. Kadang kita pengen ini, kadang kita pengen itu, kadang kehendaknya ini, kadang kehendaknya itu. Berubah setiap saat. Di mana dong jiwanya? Karena makhluk berpikir ini aku, ini diriku, ini milikku, maka makhluk mengembara dari satu kelahiran ke kelahiran lain, menggenggam bahwa 5 gugusan kehidupan adalah milik mereka. Padahal nggak ada makhluk sebenarnya. Bukan nggak ada makhluk, nggak ada jiwa, ya kan? Nggak ada jiwa, sorry, ralat. Bukan nggak ada makhluk, tapi nggak ada jiwa, ya kan? Secara konsep makhluk itu ada. Secara paramata yang ada hanyalah 5 gugusan kehidupan. Makhluk ada, yang nggak ada itu jiwa. Terus ada pertanyaan, Pak Paulus bagaimana melepas program-program pikiran yang negatif yang membatasi seperti merasa tidak layak, tidak berharga, dan sejenisnya? Harus ngumpulin kebajikan. Jadi pikiran negatif itu cuman bisa dihilangkan dengan kebajikan. Hanya bisa dihilangkan dengan kebajikan. Ya kan? Jadi lakukan banyak mungkin kebajikan. Misalnya contoh, lakukan yang sederhana dulu. Ya kan? Kalau punya orang tua, sokong orang tua lalu aspirasi. Semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Lalu kalau punya istri, lakukan kewajiban kepada istri. Lalu aspirasi. Semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Lalu istri yang punya suami lakukan kebajikan kepada suami. Lalu aspirasi. Semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Orang tua yang punya anak lakukan kebajikan kepada anak. Lalu aspirasi. Semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Lalu lakukan kewajiban kepada petapa, brahmana, guru, pelayan, karyawan, majikan. Lalu beraspirasi. Semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Lalu meditasi cinta kasih banyak-banyak, berdana banyak-banyak, sila banyak-banyak, meditasi cinta kasih banyak-banyak, baca parita banyak-banyak, belajar buku dhamma banyak-banyak, lakukan kebajikan banyak-banyak, lalu beraspirasi. Semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Jadi ada juga sih yang harus dihindari, yaitu media sosial. Yang negatif-negatif dihindarilah. Media sosial itu memproduksi banyak hal negatif sebenarnya. Media sosial boleh nggak? Boleh lah, yang dama-dama aja, yang belajar dama, yang bagus-bagus, yang positif-positif, silakan. Jadi satu-satunya cara menghilangkan pikiran negatif itu adalah ditimpa pakai kebajikan. Nggak ada cara lain, ya kan? Seperti itu.
Jadi kita balik lagi ke 5 gugusan kehidupan. Jadi secara konsep makhluk itu ada, tapi secara paramata disebut 5 gugusan kehidupan. Tidak ada jiwa, jiwa nggak ada. Kita makhluk bukan, kita makhluk. Tapi secara paramata kita adalah 5 gugusan kehidupan yang berubah setiap saat. Tidak ada jiwa, tidak ada inti, ya kan? Jadi misalnya contoh, Bapak Ibu dengar sharing Zoom ini, lalu kehidupannya bakal seperti apa? Seperti yang Bapak Ibu pikirkan. Tadi seperti saya bilang, aspirasi semoga keluarga harmonis, keluarga mengenal Dhamma, berkembang dalam Dhamma, keluarga melatih cinta kasih, berkembang dalam cinta kasih, mengenal cinta kasih, berkembang melatih cinta kasih, berkembang dalam cinta kasih. Itu ada potensi kamanya semua, Bapak Ibu. Setiap momen pikiran kita punya potensi kama semua. Makanya Bapak Ibu selalu beraspirasi setiap kali bangun kebajikan. Semoga saya selalu bisa melihat potensi kama dalam setiap bentukan pikiran saya, dalam setiap perbuatan pikiran saya, dalam setiap perbuatan ucapan saya, dalam setiap perbuatan jasmani saya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kehidupan ini mungkin ada penderitaan. Jadikanlah penderitaan itu sebagai pecut, ya kan, supaya untuk belajar dhamma dengan sungguh-sungguh. Harusnya lelah dong sama penderitaan. Banyak orang menderita di dunia tapi nggak lelah sama penderitaan. Tapi kalau Bapak Ibu yang ada di kelas Zoom ini beda. Bapak Ibu merasa lelah akan penderitaan dan ingin terbebas dari penderitaan. Saya tahu itu. Dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu pun saya tahu Bapak Ibu pengen terbebas dari penderitaan. Ini Bapak Ibu yang di layar nomor 6. Kanti Parami. Sempurnaan melatih kesabaran. Yang sabar ya Bapak Ibu ya. Yang sabar. Aspirasi, semoga saya memiliki kesabaran tanpa batas. Seperti itu. Semoga dari sekarang hingga kesucian arahat, kesabaran saya terus berkembang. Seperti itu. Jadi gini, saya akan jelaskan deh, saya akan jelaskan. Udah lama saya nggak jelasin ini, tapi akan saya jelaskan lagi. Karena kegelapan batin muncul bentukan kehendak. Ya kan? Bentukan kehendak itu maksudnya apa? Perbuatan baik, perbuatan buruk. Dari bentukan kehendak muncul 6 kesadaran. Jadi misalnya contoh Bapak Ibu berdana, makanan kepada sangga. Itu kan kesadaran mata melihat makanan, kesadaran telinga mendengar mau berdana kepada sangga. Lalu 6 kesadaran yang lain, 6 kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, tubuh jasmani, dan batin berdana. Nah, dari 6 kesadaran ini muncul bentukan jasmani dan bentukan mental. Dari bentukan jasmani dan bentukan mental muncul 6 landasan indria. Untuk menjelaskan ini di Zoom nggak mudah sih. Mungkin suatu hari saya berencana mau bikin retreat meditasi 10 hari untuk menjelaskan ini semua. Jadi gini, saya akan jelaskan lagi semoga Bapak Ibu paham. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan, entah baik ataupun buruk, akan menciptakan 6 kesadaran. Kesadaran mata, telinga. Jadi kan misalnya contoh Bapak Ibu lagi dengar saya sharing dhamma nih, lagi dengar nih ya. Nah, itu kan muncul kesadaran. Kesadarannya muncul di dalam batin. Entah kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, tubuh jasmani, dan pikiran. Ya kan? Habis itu 6 kesadaran ini akan membentuk bentukan tubuh jasmani dan bentukan mental. 5 gugusan kehidupan. Ya kan? 5 gugusan kehidupan akan membentuk 6 landasan indria. Landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan tubuh jasmani, dan landasan pikiran. Dari 6 landasan ini muncul kontak. Kontak. Mata melihat warna, telinga mendengar suara, hidung mencium bau, lidah merasakan rasa, tubuh jasmani merasakan sentuhan, landasan batin melihat semua objek dhamma. Dari kontak muncul perasaan, perasaan senang, perasaan menderita, perasaan uh, stabil, segala jenis perasaan. Dari perasaan muncul tanha kemelekatan, keserakahan. Dari tanha muncul upadana kemelekatan. Dari kemelekatan muncul kama bawa, kemenjadian. Pengen jadi makhluk ini, pengen jadi makhluk itu. Dari bawah tanha muncul jati, jara, biadi, mara, namha, pare, mauci, semi. Muncul kelahiran, muncul usia tua, muncul sakit,
muncul kematian, kesedihan, ratap tangis, penyesalan, semua itu muncul. Jadi semua muncul dari mana? Kegelapan batin. Seperti itu. Semoga Bapak Ibu paham lah. Mungkin suatu hari nanti saya mau bikin retreat 10 hari. Tapi nggak ada tempatnya nih. Lagi cari tempatnya dulu. Semoga Bapak Ibu bisa ikut. Terus ada pertanyaan. Pak Paulus, bagaimana jika mertua perempuan dari saudara, dari istri, bagaimana jika mertua perempuan dan saudara dari istri, adik laki-laki dan adik perempuan memaksa istri pisah dan cerai hanya dikarenakan saat tersebut suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap yang berpenghasilan di atas UMR. Istri beliau tidak ada pilihan dan terbawa termakan jimat pemberian dari ibu kandungnya dan mengikuti arahannya. Namun suaminya hanya berbicara baik-baik serta menanyakan apakah yakin dengan keputusan tersebut. Saat suaminya merantau keluar kota, anak mereka diasuh oleh orang tua dari suaminya. Selama penghasilan suaminya tidak tetap, uang sekolah anak-anak dan uang private les anak-anak tetap selalu disanggupi oleh suaminya tanpa memberatkan istrinya. Biaya yang lain mungkin istrinya yang menyanggupi. Mohon pencerahannya, Pak Paulus. Seperti yang saya bilang, kalau mau rezeki lancar, sering berdana kepada sangga, sering berdana kepada wihara. Jangan berpikir, aduh uang saya aja nggak cukup buat diri saya. Jangan berpikir seperti itu. Sebisa mungkin, berapapun itu dana sangga, dana wihara, dana operasional wihara. Habis itu limpahkan jasanya kepada semua dewa, semua makhluk, semua peta, semua makhluk halus. Habis itu sering baca parita untuk mereka semua. Pasti rezeki lancar. Pasti rezeki lancar. Nggak mungkin nggak pasti. Dulu pernah ada cerita, ya kan? Dari seorang Samanera susah banget dapat dana makannya. Kenapa? Karena dulunya Samanera. Jadi ceritanya gini, ada anak seorang pengemis. Jadi ketika anak ini masuk ke kandungan ibunya ini pengemis, ya kan? Jadi ketika anak ini masuk ke kandungan ibunya, kelompok pengemis di situ tidak mendapatkan uang. Lalu pengemis itu berdiskusi. Pasti ada yang membawa sial di antara grup pengemis ini. Lalu pengemis ini dibagi dua. Pengemis yang tidak ada ibu yang mengandung anak tersebut mendapatkan uang seperti biasanya. Pengemis yang mengandung grup yang di mana ada ibu pengemis tersebut eh, mengandung anak tersebut tidak mendapatkan uang. Lalu dibagi dua lagi grupnya. Setiap kali grup dibagi dua, grup yang tidak ada ibu pengemis tersebut mendapatkan uang seperti biasanya. Grup yang terdapat ibu yang mengandung anak tersebut tidak mendapatkan uang sampai tersisa dua orang, lalu tersisa satu orang. Lalu ibu pengemis ini kesusahan melahirkan anaknya. Lalu ketika anaknya cukup besar, anaknya dikasih mangkok. Lalu ibunya bilang, kamu sudah menyusahkan saya selama ini, saya sudah tidak sanggup lagi merawatmu. Lalu anak pengemis itu dibiarkan mengembara sendiri. Lalu Yang Mulia Sariputta melihat anak tersebut dan mengajak anak tersebut menjadi samanera. Ya kan? Samanera ini apa namanya? Apa sih penyebabnya ini? Karena di kehidupan lampaunya, ya kan, anak ini dulunya di zaman Buddha Kassapa adalah seorang biku. Lalu biku ini tinggal di suatu desa. Lalu ada seorang biku arahat datang ke desa tersebut. Lalu eh, biku arahat tersebut menerima persembahan dari donatur biku sebelumnya. Jadi donatur ini kan menyokong biku yang sebelumnya dan menyokong biku arahat tersebut. Jadi biku yang masih putu jana ini, biku biasa ini merasa kesal dan iri hati. Lalu makanannya dibuang. Jadi eh, donatur ini menitipkan makanan untuk biku arahat tersebut. Lalu di tengah jalan, biku biku biasa ini berpikir kalau dapat makanan ini, maka biku arahat tersebut akan tinggal lebih lama di desa tersebut. Maka makanannya dibuang. Akhirnya setelah itu, hmm, setelah itu biku biasa ini menyesal. Setelah arahatnya pergi dari desa tersebut, biku biasa ini menyesal. Habis itu dia meninggal, terlahir di neraka paling dalam. Selama 500 kehidupan berikutnya sebagai anjing,
Anjing ini hanya kenyang satu kali dalam kurun waktu 500 kehidupan, ya kan. Lalu terlahir jadi manusia 500 menjadi apa? eh, Terlahir ya sebagai anjing 500 kehidupan cuma kenyang satu kali. Nah, habis itu di salah satu karena dia pernah menjadi biku juga, ada kebajikan juga, maka dia bertemu dengan ajaran Buddha Gautama dan bertemu dengan Yang Mulia Sariputta. Akhirnya Samanera ini diminta sama Yang Mulia Sariputta, kamu coba bantu-bantu para biku di wihara. Terus habis itu isi air di galon, ini dan segala macam, sediain. Akhirnya sedikit demi sedikit ada makanan buat si Samanera ini bisa terima dana makanan, tapi sedikit. Karena apa? Karena kamanya. Jadi ketika umat mau berdana pada Samanera ini, bowlnya itu udah penuh mangkoknya, padahal makanannya cuma sedikit banget, tapi kelihatan sama umatnya itu penuh, jadi nggak didanain lagi. Jadi tapi Samanera ini rajin sampai jadi biku, berjuang sampai jadi arahat. Ketika beliau mau parinibbana, meninggal di kehidupan tersebut, ya kan, eh, apa namanya, eh, pindah patah, ya kan, nggak dapat makanan yang cukup, tapi yang Mulia Sariputta udah tahu hari ini muridnya akan mencapai parinibbana, setidak-tidaknya Bante Sariputta mau muridnya ini makan sampai kenyang sebelum parinibbana, ya kan? Lalu apa namanya? Ya, yang Mulia Sariputta pindah patah catu madu, dapat catu madu. Catu madu itu sejenis madu, gitu kan? Sejenis olahan madu. Lalu ketika biku ini mau makan, ya kan? Yang Mulia Sariputta memegang mangkok itu. Kenapa? Karena kalau mangkok ini dipegang sama biku tersebut, makanan di mangkok itu bakal hilang. Jadi yang Mulia Sariputta yang suapin dari tangannya. Dari tangannya disuapin ke eh, sama biku arahat tersebut. Nah, dan akhirnya baru kenyang sekali itu sebelum parinibbana. Inilah kama, mau gimana? Tapi karena Samanera ini bersih-bersih di wihara, melakukan banyak kebajikan, isiin air di galon dan segala macam, akhirnya bisa mendapatkan makanan walaupun sedikit selama hidupnya sebagai Samanera dan biku. Ya kan? Dan inilah kama, mau gimana? Seperti itu. Oh, mungkin pertanyaannya, apa nih pertanyaannya? Ya kan? Ya, tetap lakukan kewajiban sebagai anak dan sebagai ayah dan orang tua, sebagai ayah dan sebagai suami, tetap lakukan. Ya, ini aja, percaya, yakin aja sama Kama. Kalau kita belajar dhamma yang terbaik, kita berkembang dalam dhamma yang terbaik, maka hasilnya yang terbaik. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan pelimpahan jasa. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau nggak ada, kita akan pelimpahan jasa. Nah, inilah Kama, Bapak Ibu. Kama. Karma, ya kan, makanya sekarang kehidupan ini kita bertekad sepenuh hati untuk menghindari keburukan, melukai orang lain. Bertekad sebisa mungkin untuk menghindari melukai siapapun. Tinggalkan kejahatan, kata Sang Buddha. Karena kejahatan hanya akan memberikan satu akibat, penderitaan. Perbanyak kebajikan, kata Sang Buddha. Karena kebajikan hanya memberikan satu akibat, kebahagiaan. Lalu sucikan hati dan pikiran supaya bisa mencapai kesucian arahat dan mengakhiri penderitaan. Oke Bapak Ibu sahabat Dhamma, karena nggak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup dengan pelimpahan jasa. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma yang ingin pelimpahan jasa kepada orang tuanya atau kepada almarhum sanak famili yang telah meninggal, ketika di kolom chat ini nama-nama orangnya, nama-nama orang yang ingin dipelimpahan jasa, seperti itu. Nanti kita akan pelimpahan jasa. Saya tunggu ya, saya kasih waktu 3 sampai 5 menit. Ketik aja langsung ke nama saya, nama-nama orang yang ingin dilimpahkan jasa.
Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita akan melimpah. Kita akan pelimpahan jasa. Bentar ya. Tes, 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 tes suara. Kedengeran nggak? Tes suara. Terdengar nggak? Tes suara. Suara. Oke, ada suaranya. Bentar ya. Oke, kita akan mulai pelimpahan jasa. Oke, kita akan mulai pelimpahan jasa. Semoga semua jasa kebajikan seperti sanggadana, dana wihara, dana kesehatan kewihara, dana rekusita sangga, dana kunti sangga, dana katina sangga, dana makan sangga, dana pasana wihara, dan semua kebajikan dan lainnya memaksimalkan sila dan cinta kasih luhur, belajar dan menyebar dhamma, membaca parita suci dan pelimpahan jasa, membantu memaksimalkan paramita semua makhluk dan semua kebajikan lainnya, semoga melimpah kepada semua makhluk di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua meditator cinta kasih luhur dan para leluhurnya, semua maha bodhisatta dan para leluhurnya, all Sayadaw dan para leluhurnya, Sayadaw Rewata dan para leluhurnya, Sayadaw Kaina dan para leluhurnya, Amma Sirvaya Dhamma dan para leluhurnya, Sayadaw Kansa dan para leluhurnya, semua maha bodhisatta dan para leluhurnya, Amangku Sayadaw dan para leluhurnya, Bebili dan para leluhurnya, semua Raja Saka di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua Raja Dewa di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua dewa di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua Raja Dewa Bumi dan semua Dewa Bumi dan para leluhurnya, semua Raja Garuda dan semua Garuda dan para leluhurnya, semua Raja Yaka dan semua Yaka dan para leluhurnya, semua Raja Naga dan semua Naga dan para leluhurnya, semua Raja Peta dan semua Peta dan para leluhurnya, semua Raja Neraka dan para leluhurnya, semua donatur LD dan para leluhurnya, semua sahabat LD dan para leluhurnya, semua peserta Zoom LD dan para leluhurnya, semua member LD dan para leluhurnya,
semua Dewa dan makhluk di Rukul KC1, Rukul KC2, Rumah Citra 2, rumah kita semua dan sekitarnya, para leluhurnya, semua dewa dan makhluk di rumah, semua donatur LD, sahabat LD, mustajab LD, member LD, semua meditator cinta kasih leluhur dan sekitarnya dan para leluhurnya, semua makhluk di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua meditator cinta kasih leluhur dan para leluhurnya, melimpah kepada Pak Paulus dan para leluhurnya, Irhanes dan para leluhurnya, Afifa dan para leluhurnya, Alex Adityono dan para leluhurnya, Andi dan para leluhurnya, Bundel dan para leluhurnya, Chai dan para leluhurnya, Dede dan para leluhurnya, Darmadi Bumi dan para leluhurnya, Dimas dan para leluhurnya, Diva dan Nisa dan para leluhurnya, Edi Susanto dan para leluhurnya, Evi dan para leluhurnya, Eliana dan para leluhurnya, Erdo dan para leluhurnya, Hadi Alvaro dan para leluhurnya, Ibu Herlinda Yaswani dan para leluhurnya, Hesti dan para leluhurnya, Jessica dan para leluhurnya, Jesselyn dan para leluhurnya, Kerry dan para leluhurnya, Konlian Alian dan para leluhurnya, Lydia dan para leluhurnya, Lina Jo dan para leluhurnya, Linda Lai dan para leluhurnya, Natalia Wisaka dan para leluhurnya, Rita Chen dan para leluhurnya, Pawita dan para leluhurnya, Surijani dan para leluhurnya, Suryati dan para leluhurnya, Susi Malinda dan para leluhurnya, Suita Jajadi dan para leluhurnya, Suyanti Lim dan para leluhurnya, Tanto dan para leluhurnya, Teresia Suryadi dan para leluhurnya, Tientil dan para leluhurnya, Citra Tukimin dan para leluhurnya, Victor dan para leluhurnya, William Teng dan para leluhurnya, Wira Santoso dan para leluhurnya, Xiao Hua dan para leluhurnya, Yosen Hartono dan para leluhurnya, Yudi dan para leluhurnya, Wira dan para leluhurnya, Tang Rufu dan para leluhurnya, Chuang Ami dan para leluhurnya, Teng Mau Tang dan para leluhurnya, Panchen Ayuponia dan para leluhurnya, Teng Sik Hua dan para leluhurnya, Teng Chang Hua dan para leluhurnya, Teng An Hua dan para leluhurnya, Teng Sun Hua dan para leluhurnya, Teng Ik dan para leluhurnya, Amam Merijo dan para leluhurnya, Amam Harunjo dan para leluhurnya, Amam Simlemku dan para leluhurnya, Lim Noni dan para leluhurnya, Kelly Santi dan para leluhurnya, Kelly Santi dan anak yang telah dikuburkan dan para leluhurnya, Almarhum Yan Peter dan para leluhurnya, Almarhum Ali Wijaya dan para leluhurnya, Almarhum Lai Kwan Hop dan para leluhurnya, Peng Xiaomoy dan para leluhurnya, Almarhum Tan Ki Hang dan para leluhurnya, Almarhum Ko Gio Im dan para leluhurnya, semua malam yang kelihatan dan tidak kelihatan dan para leluhurnya, Almarhum Tan Xiaolun dan para leluhurnya, Almarhum Mariawati Wijaya dan para leluhurnya, Almarhum Suwanta Wijaya dan para leluhurnya, Almarhum Susani Wijaya dan para leluhurnya, Almarhum Tan Pek Chuan dan para leluhurnya, Almarhum Munandar Santoso dan para leluhurnya, Almarhum Nyawa Cheng Hai dan para leluhurnya, Almarhum Kayanti Santoso dan para leluhurnya, Almarhum Gunadi Santoso dan Santosa dan para leluhurnya, Amon Nyoleh Hua dan para leluhurnya, Amon Nyoleh Hui dan para leluhurnya, Amon Novi Elsia Galeng Boto dan para leluhurnya, Amon Li Chao Ji dan para leluhurnya, Danielus Lili dan para leluhurnya, Amon Sutejo Tanjil Ten Chen Ming Ho dan para leluhurnya, Amon Lai In dan para leluhurnya, Amon Herman dan para leluhurnya, Amon Yo Eng Liang dan para leluhurnya, Amon Chiu Moi Hua dan para leluhurnya, Amon Bayi Bapak Hari Dari Rahim dan Eliana dan para leluhurnya, Bapak Tio Cek Lai dan para leluhurnya, semua malam yang berhubungan keamanan Eliana dan para leluhurnya, Yusuf Hui dan para leluhurnya, Amon Surya Wijaja dan para leluhurnya, Ambon Baby dari Victor dan Susana dan para leluhurnya, Ambon Baby dari Victor dan Risa dan para leluhurnya, Aura dan para leluhurnya, Chloe dan para leluhurnya, Amon Huang Yikian dan para leluhurnya, Amon Ji Su Gigi dan para leluhurnya, Susana dan para leluhurnya, Risa dan para leluhurnya, Victor dan para leluhurnya, semua makhluk hidup yang berhubungan dengan Victor dan para leluhurnya, Ki Yong Kiang dan almarhum dan para leluhurnya, Amam Lin Ju Chen dan para leluhurnya, Jab Liam Kiao dan para leluhurnya, Supian dan para leluhurnya, Mariana dan para leluhurnya, Juliana dan para leluhurnya, Jab Alan dan para leluhurnya, Amam Johan Lee dan para leluhurnya, Amam Oi Gyo Hoi dan para leluhurnya, Ko Heng In Neo dan para leluhurnya, Wei Ong Lee dan para leluhurnya, Oang Lee dan para leluhurnya, Teo Hori Jiang dan para leluhurnya, Ang, Oi Oang Keng dan para leluhurnya, Amam Ruan Sui Sou dan para leluhurnya, Amam Chen Ding Nian dan para leluhurnya, Amam Wiwin Suljadi dan para leluhurnya, Amam Kong Hong Kong dan para leluhurnya, Amam Eng King Teo Hang dan para leluhurnya, Amam Zhang Chaikin dan para leluhurnya, Amam Sui Kishian dan para leluhurnya, Amam Hengki Wijo
Joda para leluhurnya, Imam Yi Akib dan para leluhurnya, Imam Janin pertama dan para leluhurnya, Toha Suryadi dan para leluhurnya, Oi Kim Myung dan para leluhurnya, Jacqueline Suryadi dan para leluhurnya, Jeffrey Suryadi dan para leluhurnya, Vincentius Andreu Yanuar dan para leluhurnya, Agustina Anggorini dan para leluhurnya, Sally Pratiwi dan para leluhurnya, Jeng Kong Bing dan para leluhurnya, Mami Peggy dan para leluhurnya, Calvin dan para leluhurnya, Ii Pinglan dan para leluhurnya, Veronica dan para leluhurnya, Suni Chandra dan para leluhurnya, Nabi Cahasono dan para leluhurnya, Darius dan para leluhurnya, Faustina dan para leluhurnya, Setia, Stefani, Stella dan para leluhurnya, Levina dan para leluhurnya, bayi yang sedang dikandung Teresia Suryadi dan para leluhurnya, Teo Hoi Jang, Toi Hori Jang dan para leluhurnya, Tip Hoi Jang dan para leluhurnya, Amon Choi Gekyu dan para leluhurnya, Amon Wong Kim Wa dan para leluhurnya, Amon Johnny Yap dan para leluhurnya, Amon Wong Su Fen dan para leluhurnya, Amon Lee Bin Bun San dan para leluhurnya, Amon Lee Chonghua dan para leluhur, Imam Hendrik dan para leluhurnya, semua para leluhur di kehidupan masa lampau, masa sekarang, dan semua hal yang berhubungan keamanan dengan Afifah dan para leluhurnya, Bapak Paulus dan para leluhurnya, Ibu Natalia dan para leluhurnya, Yudi dan para leluhurnya, Teddy Anggra, Kusuma dan para leluhurnya, Edianto dan para leluhurnya, Pikjun dan para leluhurnya, William Lucikun dan para leluhurnya, Wilson Darren Lewis dan para leluhurnya, Derianto dan para leluhurnya, Acing Chen dan para leluhurnya, Helena dan para leluhurnya, Darwin dan para leluhurnya, Wong Suchen dan para leluhurnya, Awi dan para leluhurnya, Aciang dan para leluhurnya, Swamalu dan para leluhurnya, Teo Hui Chiang dan para leluhurnya, Meniang Kwek, Guat Hian dan para leluhurnya, Meniang Chung Sao Fong dan para leluhurnya, Meniang Teo Chuan Un dan para leluhurnya, Wong Xiao Jack dan para leluhurnya, Johansson dan para leluhurnya, Meta Johansson dan para leluhurnya. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, tiap kali pelimpahan jasa kita juga baca Metta Sutta. Yuk kita baca Metta Sutta. Dan setiap kali baca Metta Sutta, kita inginkan dalam hati kita, semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta, memiliki pemahaman yang paling maksimal akan Metta Sutta dan semua ajaran Sang Buddha, memiliki keyakinan yang paling maksimal akan Metta Sutta dan semua ajaran Sang Buddha, memiliki semangat yang paling maksimal untuk mempraktekkan Metta Sutta dan semua ajaran Sang Buddha. Kita mulai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yasa nubhavato yakane vadasendi bisana. Yame jevano yantara tindi vamatandita. Sukhan supati sadacha vapanginchi napasati. Ewa mani guno peta varitanta vanamahi. Karaniya mata kusalena yantang santang pada visame cha. Sako jucha so acha cha samudu anati mani. Santo sako cha subaro cha paki cha salauka muti. Sanindriyo cha nipa cha pa babo gule so anano gida. Nacha koda samachare kinchi ena vinya pare pawadi yu. Sakina kiminanto sabe satabando sakitata. Yekechi pala buddha dita sa adawara wawana sesa. Diga wae manda manji mara sakano katola. Dita wae wa dita evadore wasanti avidore. Buddha wasambhawe siwa sabe sata bawando sakitata. Na paro paraniko beta nyati manyeta kata cinang kanci. Biaro sana patiga sanyanya namanya sadoka micea. Matayata niya buddha mai saika buddha manurake. Evam sabha buddhe sumana sambhavaye parimanang. Metanca sabalakasmi mana sambhavaye parimanang. Udang ado catirian ca sambadang awira sambadang. Dintan cara nisi no asayano yawada savita mida. Eta sating aditya brahma meta wiraida mahu. Ditin ca no pagama silawada sanina sampanya. Kami sewinaya gedang ai jatuh gabasya punya retiti. Bawando sabah mangalarakanto sabah dewata. Sabah Buddha nubawena sedasaki bawantu te. Bawando sabah mangalarakanto sabah dewata. Sabah dhamma nubawena sedasaki bawantu te. Bawantu sabah mangalarakanto sabah dewata.
Sabba Sanghanumbayina Sadasuki Bhavantu Te Iti Pisa Bhagavara Samasambuddho Vijacharana Sampanya Sugata Loka Vidu Anantara Parisadama Sarati Satadevam No Sanam Buddho Bhagavati Swakata Bhagavata Dhammo Sanditika Kalikai Pasika Apanaika Pachatang Vedita Bhavinyuhiti Sapate Pana Bhagavata Savaka Sangha Ujjupati Pana Bhagavata Savaka Sangha Nayapati Pana Bhagavata Savaka Sangha Samicivati Pana Bhagavata Savaka Sangha Yadida Jatari Purisa Yuganiata Purisa Pugala Esa Bhagavata Savaka Sangha Ahunia Paunia Dakini Anjali Karaniya Anuttara punya kenta loka sati Nyati me sarananya Buddha me saranawaranitena Sacawajena soti teata sabada Nyati me sarananya Dhamma me saranawaranitena Sacawajena soti teata sabada Nyati me sarananya Sangha me saranawaranitena Sacawajena soti teata sabada Anicca vada sankara upadavaya dhamina pajidvani runyanti te sangpa samosukho Dukkha vada sankara upadavaya dhamina pajidvani runyanti te sangpa samosukho Anatta vada sankara upadavaya dhamina pajidvani runyanti te sangpa samosukho Maha karunika nata taya samapaninang Purva paramisata Purva paramisavata sambodhi mutamang Etena sachavajena satitya sabada Mahakarunika nata itaya samapaninang Purva paramisavata sambodhi mutamang Etena sachavajena satitya sabada Mahakarunika nata sukaya samapaninang Purva paramisavata sambodhi mutamang Etena sachavajena satitya sabada Eta daja me samata punya sampadang Sabi dewa namonantu, sabi buddha namonantu, sabi sata namonantu, sabba sampati siddhiya Idang wanyanti naotu sugitang tunyatayo Idang wanyanti naotu sugitang tunyatayo Idang wanyanti naotu sugitang tunyatayo Akasata cebu mata dewa naga maidika punyanta namaditwarakan tulaka santi Akasata cebu mata dewa naga maidika punyanta namadiwa imamrakan turatakang Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu cabita bawata loko cara jabawata damika Akasata cebu mata dewa naga maidika punyanta namadiwa carakan tu sama sambuddha sasanang Akasata cebu mata dewa naga maidika punyanta namadiwa carakan tu desa nang Akasata cebu mata dewa naga maidika punyanta namadiwa carakan tu Loko Taradama Foundation Loving Kindness Community Tuina Business Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyanta Namualima Tiara Kanto Rukuel KC 1, Rukuel KC 2, Rumah Citra 2, Rumah Kita semua donatur LD, rumah semua sahabat LD, rumah semua member LD, rumah semua pusat tajam LD, rumah semua meditator cinta kasih luhur. Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyanta Namualima Tiara Kanto semua meditator cinta kasih luhur, semua maha bodhisatta, semua donatur LD, semua sahabat LD, semua member LD, semua peserta Zoom LD, semua meditator cinta kasih luhur kita semua mamparanti. Oke Bapak Ibu, saya kasih waktu 2-3 menit untuk beraspirasi.
Oke, semoga aspirasi Bapak Ibu yang tidak menyakiti siapapun tercapai dengan mudah tanpa banyak kesulitan. Yuk kita beraspirasi, semoga dengan semua kebajikan kita mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta mencapai pengetahuan bodi, pengetahuan pencerahan, pengetahuan hancurnya semua kotoran batin, pengetahuan nibbana. Idame punya bodinya nasa pijatu. Idame punya bodinya nasa pijatu. Idame punya bodinya nasa pijatu. Idame punya swagaya na pijatu. Idame punya swagaya na pijatu. Idame punya swagaya na pijatu. Idame punya nibbana sa pijatu. Idame punya nibbana sa pijatu. Idame punya nasa bejado. Idame punya sabanya tanya nasa bejado. Idame punya sabanya tanya nasa bejado. Idame punya sabanya tanya nasa bejado. Idame punya sama sambodinya nasa bejado. Idame punya sama sambodinya nasa bejado. Idame punya sama sambodinya nasa bejado. Kita bertekad agar ajaran Buddha Gautama bertahan lama berkembang luas demi kebahagiaan dan manfaat terbesar semua makhluk. Kita bertekad agar tradisi para Buddha terus berlanjut hingga masa depan tak terhingga demi kebahagiaan dan manfaat terbesar semua makhluk. Gautama Buddha sasanan cirang ditatu. Gautama Buddha sasanan cirang ditatu. Gautama Buddha sasanan cirang ditatu. Buddha sasanan cirang ditatu. Buddha sasanan cirang ditatu. Buddha sasanan cirang ditatu. Imaya dhammano dhammang patiya buddhang pujemi. Imaya dhammano dhammang patiya dhammang pujemi. Imaya dhammano dhammang patiya sanghang pujemi. Ada imaya patiya jati jara vyadi maranam haparimoci sami. Anicca ada sankara padawaya dhamina. Upajitva nirunjati desang upasama sukha. Dukkha ada sankara padawaya dhamina. Upajitva nirunjati desang upasama sukha. Anattavata sankara padawaya dhamina. Upajitva nirunjati desang upasama sukha. Yedamahito pabhavayate sante santatagata. Yedamahito pabhavayate sante santatagata. Yedamahito pabhavayate sante santatagata. Apamadena sampadeta, pamadena sampadeta, pamadena sampadeta. Oke Bapak Ibu sahabat Dhamma, semoga diberkahi terus, semoga keluarga harmonis, makin bertumbuh dalam Dhamma dan cinta kasih, rezeki lancar, usaha lancar, panjang umur, sehat-sehat, makin berkembang dalam Dhamma, dan hingga kesucian arahat. Sadu, sadu, sadu.